Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik sekalian, ketemu lagi dengan Kak Samuel di kebaktian kita hari Minggu, di kebaktian anak-anak Dokter Cipto. Nah, Kak Samuel akan mulai pujian kita, tapi sebelumnya mari kita ingat, kita mengucap syukur bersama karena kita ada sampai hari ini, pagi ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Sungguh ajaib perbuatanmu Tuhan. Nyanyi haleluya untuk segala perbuatanmu Tuhan. Katakan, Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Kita bersama-sama ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh, sungguh ajaib pekerjaanmu Tuhan. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari adik-adik kita semua berdoa untuk menyiapkan ibadah kita pada pagi hari ini. Biar tutup mata, lipat tangan semuanya. Tuhan Yesus,
Kami mengucap syukur bagi kebaikan Tuhan, buat perbuatan tangan Tuhan. Sampai pagi hari ini kami masih boleh bernafas dengan baik semuanya karena anugerah dari Tuhan. Sekarang kami mau beribadah pada Tuhan. Berikanlah kami hati yang sukacita, hati yang penuh dengan damai sejahtera, sehingga kami boleh menyatakan hati Tuhan lewat pujian, penyembahan kami, tepuk tangan kami, dan saat kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak di dalam namamu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi sama mau nyambut kita. Shalom. Ya. Apa kabar semuanya? Masih semangat? Nah, kita akan masih memuji nama Tuhan. Kita akan katakan bahwa Tuhan adalah Allah yang baik, Allah yang setia. Dia adalah Allah yang selalu memberikan kita damai sejahtera, ya. Bukan hanya damai sejahtera, tapi Dia juga memberikan hati yang penuh sukacita. Bahkan kita mengatakan bahwa hati yang sukacita, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur, ya. Siapa yang percaya? Semua yang pasti percaya. Kita katakan pujian ini ya. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi katakan, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Ya, mungkin hari-hari ini kita banyak mendengar ada satu virus, satu penyakit yang susah sekali dikendalikan, yaitu virus corona. Nah, tidak ada obat yang pasti buat virus ini, tetapi firman Allah berkata bahwa hati yang gembira itu adalah obat. Kak sama percaya firman Allah itu berkata ya dan amin. Jadi kalau memang ditulis hati yang gembira adalah obat, Kak sama masih percaya bahwa dengan kalian tetap bersuka cita, kalian tetap memuji nama Tuhan, pasti masih ada mukjizat yang terjadi. Mungkin kamu yang sakit tiba-tiba langsung sembuh, kamu yang sakit tiba-tiba langsung sembuh, langsung bisa beraktivitas, bisa belajar, masih terjadi ya. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Ya, kita punya hati yang gembira, kita bisa bersuka cita, kita bisa senang, semuanya karena hanya kasih karunia dari Tuhan. Karena Tuhan yang menetapkan setiap langkah-langkah kita untuk berjalan di dalam damai sejahtera dan sukacita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi katakan, Tuhan menetapkan
langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang menopang setiap kita. Nah, satu ucapan syukur kita dengan memberikan persembahan. Mari kita persiapkan persembahan kita berdoa buat persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Kami ucap syukur buat anugerah yang kau berikan pada papa mama kami, sehingga papa mama kami masih bisa bekerja, masih boleh membiayai sekolah kami, masih boleh mencukupi kebutuhan kami Tuhan. Sekarang kami akan mengembalikan berkat-Mu, walaupun ini kecil sedikit, tapi bela ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami kita berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau persiapkan hati kita, adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan jangan takut. Kenapa kita jangan takut? Karena kita punya Allah yang beserta dengan kita. Kita akan bersamamu Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan mulia. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Kita tidak perlu takut karena kita punya Allah yang beserta kita. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan.
bagiku. Katakan anugerahmu besar, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya baik-baik, sehat-sehat? Ya, puji Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan Bu Esther, semuanya baik. Bagaimana hari ini? Ada sukacita? Wah, kita harus selalu bersukacita di dalam Tuhan. Oke, yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan teramat baik buat kami. Kalau pagi hari ini Tuhan berikan kekuatan, kesehatan buat kami, Tuhan berikan sukacita buat kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Tuhan, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, biarlah kami boleh mendengarkan dengan baik. Kami boleh semakin bertumbuh, bahkan semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Anak-anak, sebelum Bu Esther bercerita, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bu Esther mau tanya terlebih dahulu kepada anak-anak semua. Kira-kira anak-anak pernah takut nggak ya? Takut apa ya kira-kira ya? Oh iya, takut sendirian. Ya, waktu mama dan papa pergi, anak-anak ditinggal sendirian, merasa takut. Atau takut ke kamar mandi. Pada waktu malam, anak-anak mau ke kamar mandi, anak-anak juga ketakutan. Atau apa lagi ya? Oh, mungkin di luar gelap. Anak-anak juga takut dengan gelap. Di dalam rumah, lampu padam, gelap, anak-anak juga takut. Kira-kira apa lagi ya yang anak-anak takutkan? Wah, ini Bu Esther bawa beberapa gambar loh. Yuk coba kita lihat. Nih, ini gambar apa ya? Oh, gambar badut. Kira-kira ada yang takut nggak ya? Wah, kalau ini aku nggak takut. Tapi mungkin adik-adik yang masih kecil ya, balita, mungkin takut dengan badut ya. Wajahnya putih, ada merah-merahnya. Kemudian pakaiannya, kostumnya juga beda. Rambutnya kuning. Ada yang takut juga kan? Kalau ini kita lihat lagi yang lain. Kalau ini kira-kira takut enggak? Iya, anak ini menangis. Tanda takut, takut air, takut berenang. Kita lihat lagi ya. Kalau ini takut nggak? Kalau ini aku takut karena ini pesawatnya terbang tinggi di udara. Takut naik pesawat. Nanti kalau pesawatnya jatuh gimana? Wah, kalau ini kira-kira anak-anak takut nggak? Ya, ini Pak Dokter baik loh. Tapi ada anak-anak yang takut ya. Takut disuntik. Bahkan dokter ini baik kasih resep supaya anak-anak sehat. Tapi ada juga yang takut ya. Kalau ini anak-anak takut enggak? Kalau ini, kalau hujannya hanya rintik-rintik, gerimis, aku enggak takut. Tapi kalau hujannya deras, disertai dengan suara guntur, kilat, takut sekali. Kalau ini, kalau ini COVID-19, Corona, masih banyak orang-orang yang ketakutan. Aku juga takut. Ya,
ini, yes. Kalau ini kira-kira takut gak? Takut, karena ini anjingnya, wajahnya menyeramkan, giginya runcing. Nanti kalau digigit gimana? Anak-anak, masih banyak ketakutan-ketakutan yang ada di dalam diri kita. Kira-kira Bu Isar mau tanya, anak-anak boleh takut enggak? Enggak boleh. Anak-anak tidak boleh takut. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, Tuhan berkata apa? Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang mendatangkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada kita. Kita nggak boleh takut. Karena ingat, ketakutan itu berasal dari iblis. Senjatanya iblis ingin menjatuhkan orang-orang yang percaya. Ketika kita takut, hilanglah percaya kita kepada Tuhan. Berarti anak-anak, kita semua tidak boleh takut. Oke? Yuk, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sore itu, Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid ada di tepi Danau Galilea. Tuhan Yesus sedang mengajar banyak orang. Setelah selesai mengajar, Tuhan Yesus meninggalkan orang banyak. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya. Ini ya. Apa yang dikatakan Tuhan kepada murid-muridnya? Yuk, kita ke seberang. Murid-murid diajak Tuhan Yesus ke seberang danau. Wow, murid-murid senang sekali. Wah, murid-murid mulai mempersiapkan perahunya. Wah, ini ya, perahunya udah siap. Murid-murid mulai masuk ke dalam perahu. Tuhan Yesus juga masuk ke dalam perahu. Tuhan Yesus duduk di paling belakang. Karena Tuhan Yesus sepanjang hari lelah, capek, Tuhan Yesus tertidur. Perahu mulai berjalan, berlayar dengan tenang. Hari mulai gelap, matahari telah terbenam. Tiba-tiba cuaca berubah. Bertiuplah angin yang sangat kencang. Perahu mulai tergoncang, terombang-ambing, gelombang tinggi, air masuk ke dalam perahu. Terombang-ambing lagi, gelombang yang tinggi membuat air masuk lagi ke dalam perahu. Murid-murid mulai berusaha, bagaimana ya caranya mengambil ember, air yang ada di dalam perahu dibuang keluar. Air yang ada di dalam perahu dibuang keluar. Murid-murid juga mengambil dayung, mendayung perahunya. Tetapi sia-sia, karena angin semakin kencang, semakin kencang. Murid-murid mulai ketakutan. Takut kalau perahunya tenggelam. Murid-murid melihat Tuhan Yesus masih tidur. Murid-murid mulai datang kepada Tuhan Yesus,
membangunkan Tuhan Yesus, "Guru, tidakkah engkau peduli kalau kita binasa?" Tuhan Yesus bangun, Tuhan Yesus duduk, Tuhan Yesus melihat sekeliling. Tuhan Yesus berdiri, kemudian Tuhan Yesus mengangkat tangannya, berteriak kepada angin dan danau, "Diam, tenanglah." Seketika itu juga angin kencang reda, gelombang berhenti, danau menjadi teduh. Tuhan Yesus menatap kepada murid-muridnya. "Mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya?" Anak-anak, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya setiap hari. Murid-murid ikut kemana Tuhan Yesus pergi, mendengarkan Tuhan Yesus mengajar banyak orang, melihat Tuhan Yesus membuat banyak mujizat. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, orang yang buta dapat melihat, orang yang tuli dapat mendengar, orang yang lumpuh dapat berjalan, orang yang mati Tuhan bangkitkan. Tuhan juga memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi saat itu murid-murid sangat ketakutan. Murid-murid lupa, bahkan hilang percayanya kepada Tuhan. Anak-anak, angin kencang, gelombang yang tinggi, bagaikan masalah yang bisa datang tiba-tiba di dalam hidup kita. Kalau hari-hari ini kita sedang menghadapi corona yang datang dengan tiba-tiba, membuat semua orang ketakutan. Kita tidak boleh ke gereja, kita tidak boleh ke sekolah dulu, kita juga tidak boleh pergi-pergi. Kita harus di rumah. Bahkan anak-anak hari-hari ini juga harus belajar dari rumah lewat online. Ibu guru memberikan tugas yang banyak kepada anak-anak. Harus dikerjakan, harus diselesaikan, kemudian dikirim lagi kepada ibu guru untuk dilihat, diperiksa. Besok ada tugas lagi yang baru yang ibu guru berikan lagi. Setiap hari ada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Kadang tugas-tugasnya sukar, sulit, tidak bisa, belum selesai. Kadang anak-anak merasa ketakutan. Bagaimana nanti kalau ibu guru marah? Aku hari ini belum mengirim tugas kepada ibu guru. Kadang anak-anak juga harus menunggu papa, mama pulang dari bekerja, baru bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Belum lagi kendala-kendala yang lain.
HP-nya tiba-tiba mati. Nggak bisa dibuka lagi. Kadang-kadang tidak ada sinyal, error. Bahkan kadang-kadang kuotanya habis. Hari itu tidak bisa mengikuti pembelajaran online. Anak-anak sedih, anak-anak takut. Bagaimana nggak bisa belajar? Anak-anak, ingat, hari ini kita belajar firman Tuhan. Jangan takut. Jangan takut. Kita punya Tuhan Yesus, anak-anak. Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang sanggup menolong anak-anak. Apa yang menjadi kesulitan anak-anak hari-hari ini, Tuhan sanggup menolong. Tuhan selalu ada beserta bersama anak-anak. Kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh khawatir. Tidak boleh sedih. Tetapi kita percaya kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau sanggup menolong aku. Aku percaya Tuhan akan melindungi aku. Aku percaya Tuhan menyediakan apa yang aku perlukan. Aku percaya Tuhan menyembuhkan sakitku. Aku percaya Tuhan sanggup menolong mengerjakan tugas-tugas yang diberikan ibu guru. Anak-anak, kita tidak boleh takut lagi. Firman Tuhan berjanji kepada kita. Janji Tuhan selalu ya dan amin. Tuhan Yesus selalu menepati janjinya. Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Anak-anak, Tuhan berjanji kepada kita hari ini, jangan takut. Kita percaya kepada Tuhan. Kita serahkan setiap masalah kita kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita. Mari anak-anak, kita taruh tangan kita di dada kita. Bu Esther mau berdoa buat kamu. Nyanyikan dengan perlahan. Ikutin Bu Esther. Yesus di hatiku, Yesus di hatiku, selalu dekat denganku. Yesus, Dia cintaku. Yesus, Dia cintaku, selalu mengasihiku. Yesus di hatiku, Yesus di hatiku,
selalu dekat denganku. Yesus, Dia cintaku. Yesus, Dia cintaku, selalu mengasihiku. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup menolong setiap masalah kami semua. Kami percaya Tuhan menjaga kami. Tuhan melindungi kami. Tuhan menolong kami. Tuhan menyembuhkan kami. Bahkan Tuhan menyediakan apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang masih belajar melalui online dari rumah. Tambah-tambahkan hikmat, kemampuan, kepandaian, semangat belajar. Berkati Papa dan Mama, Tuhan yang mencukupkan setiap hal yang dibutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi anak-anak di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini pada kita telah selesai. Jangan lupa besok minggu depan tetap lihat di channel ini ya, jam 10:30 pagi. Jangan lupa kalau yang sudah nonton di subscribe biar nanti bisa tahu notifikasi ibadah yang berikutnya. Oke? Kak Sama mengucapkan terima kasih dan dadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.